Ada bagian yang jarang tersingkap dari konflik antara Israel dan Palestina. Ketika mata dunia tertuju ke Gaza, wilayah tepi barat tak luput dari pergolakan. Sejak perang di Gaza meletus pada 2023, warga tepi barat menghadapi ancaman yang hampir selalu sama, yakni perintah untuk angkat kaki dari tanah kelahirannya sendiri. Di sini sebuah perang sunyi sedang berlangsung, sebuah perang yang tidak menggunakan bom, melainkan pagar kawat berduri, intimidasi tengah malam, dan stempel resmi negara. Sebidang demi sebidang tanah, desa demi desa, gagasan tentang negara Palestina yang merdeka perlahan-lahan layu dan digantikan oleh hamparan pemukiman ilegal yang kian mengunci peta wilayah tersebut. Simak selengkapnya dalam video berikut. Mimpi buruk bagi para warga Palestina di tepi barat adalah kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis Israel. Mengutip New York Times, laporan menunjukkan aksi-aksi ini merupakan tahap awal yang sistematis untuk merebut lahan. Tujuannya adalah menciptakan kelelahan psikologis yang luar biasa hingga warga Palestina merasa tidak punya pilihan lain selain pergi. Sepanjang tahun 2025, angka kekerasan pemukim mencapai rekor tertinggi sejak PBB mulai mencatat data pada 2 dekade lalu. Menurut laporan PBB, sejak 1 Oktober, 151 warga Palestina terluka dalam lebih dari 178 serangan terpisah terhadap para pemanen zaitun, salah satu mata pencarian utama warga Palestina di sana. Sekitar setengahnya terkait dengan pemukim Israel dan sisanya dengan tentara. Bentuk terornya beragam, mulai dari penggembalaan ternak paksa di lahan warga, pencurian panel surya, hingga penyerangan fisik yang brutal. Di Ismuarajat, komunitas Beduin terpaksa melarikan diri pada tengah malam setelah puluhan pemukim bermasker menyerbu menggunakan kendaraan ATV. Para pemukim Israel ini merusak perabotan dan mengintimidasi perempuan serta anak-anak. Target utama dari kampanye ini adalah kelompok yang paling lemah secara hukum, yakni petani kecil di desa terpencil dan komunitas Beduin. Mereka seringkali tidak memiliki perlindungan hukum atau akses ke media global. PBB mencatat lebih dari 4.000 warga Palestina telah mengungsi akibat tekanan ini sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Artinya, tepi barat tidak dikosongkan lewat perang besar dalam semalam, tetapi lewat ketakutan-ketakutan kecil yang terjadi setiap hari di kebun-kebun zaitun dan padang rumput. Secara hukum, Israel Defense Force atau IDF sebagai kekuatan mendudukan berkewajiban melindungi seluruh penduduk di bawah kendalinya. Namun di lapangan, warga Palestina sering mendapati bahwa militer bukan hadir untuk menengahi, tapi membiarkan teror dari para pemukim. Polanya hampir selalu serupa, pemukim menyerang, terjadi gesekan, dan militer datang untuk menetapkan wilayah itu sebagai zona merah yang melarang warga Palestina menginjakkan kaki barang sejengkal pun. Status itu seringkali hanya efektif berlaku bagi warga Palestina, termasuk petani Palestina yang dilarang mengakses kebun mereka untuk panen. Di sisi lain, para pemukim tetap bebas bergerak karena mereka tunduk pada hukum sipil Israel, bukan hukum militer. Contoh nyata terjadi di desa Huwara pada Oktober lalu. Saat petani mencoba memanen zaitun, Lara datang melambaikan dokumen perintah penutupan lahan selama 30 hari dengan alasan situasi operasional. Bukan hanya pengusiran, militer juga fasilitasi penghancuran struktur bangunan. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 1.500 bangunan milik warga Palestina dihancurkan oleh pemukim atau militer. Angka ini 2 kali lipat dari rata-rata tahunan dalam 1 dekade terakhir. Selain itu, pemasangan blokade jalan dan gerbang besi kian mengisolasi desa-desa Palestina. Gambar peta tepi barat kini dipenuhi dengan titik-titik merah yang memutus akses warga Palestina ke rumah sakit, sekolah, dan pasar. Jonathan Pollack, seorang aktivis yang menyaksikan kekerasan di Sinjil, menyebut kekerasan pemukim adalah bagian dari pola yang jelas.
Analisis di lapangan menunjukkan bahwa militer seringkali datang setelah warga Palestina dipaksa kabur. IDF kemudian secara resmi melarang mereka untuk kembali dengan alasan keamanan. Dengan kata lain, bukan pemukim yang mengusir warga secara permanen, tapi militer yang memastikan mereka tidak bisa kembali. Ini juga diperparah dengan tindakan pemerintah Israel yang terang-terangan mendukung perluasan pemukiman ilegal di tepi barat. Transformasi geopolitik yang paling radikal terjadi di meja kabinet Israel. Apa yang dimulai sebagai pos ilegal seringkali hanya berupa kontainer yang dipasang oleh sejumlah pemuda ekstremis di puncak bukit, perlahan-lahan berubah menjadi permukiman permanen dengan stempel resmi negara. Mengutip Associated Press pada Desember 2025, kabinet Israel secara resmi menyetujui pembentukan 19 pemukiman baru di tepi barat. Langkah ini menambah total pemukiman baru menjadi 69 dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi rekor tertinggi. Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, tokoh sayap kanan yang mendorong agenda ekspansi ini, secara belak-belakan menyatakan tujuannya untuk mematikan peluang solusi dua negara. Data dari kelompok pemantau Peace Now menunjukkan jumlah pemukiman di tepi barat meningkat tajam. Jika pada tahun 2022 terdapat 141 permukiman, sekarang di tahun 2025 jumlahnya telah melonjak menjadi 210. Begitu sebuah lahan dinyatakan sebagai tanah negara, hak milik warga Palestina dihapuskan secara hukum, dan lahan itu dialokasikan untuk bangunan perumahan Yahudi atau infrastruktur militer. Penghancuran komunitas Palestina di tepi barat kini telah mencapai titik kritis. Strategi Israel telah bergeser dari sekadar pendudukan menjadi pengosongan wilayah secara sistematis dan belak-belakan. Dengan menggabungkan teror pemukim di garis depan, pengamanan militer di garis tengah, dan legalisasi negara di garis belakang, peta masa depan Palestina kian terhapus dari kenyataan fisik. Solusi dua negara terdengar hampa di tengah deru drone dan gertakan pemukim bersenjata. Warga Palestina di tepi barat kini hidup dalam ancaman pengusiran paksa yang didukung oleh kekuatan hukum negara. Konflik tepi barat bukan lagi sekadar sengketa batas wilayah, melainkan upaya penghapusan sebuah eksistensi bangsa dari atas peta. Jika dibiarkan, kekerasan berulang dapat mengubur harapan akan perdamaian jangka panjang selamanya di wilayah tersebut. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.